Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah memasuki tanggal 30 Ramadan. Jadi nanti malam atau besok ini sudah Idul Fitri. Tidak perlu kita ru'yat lagi. Ini sudah pasti ini, karena sudah genap 30. Berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin kan masih 29, itu harus ada ru'yatnya. Kalau ternyata ru'yat, kalau kelihatan hilalnya, berarti besoknya adalah Idul Fitri atau 1 Syawal. Kalau belum seperti kemarin tidak kelihatan, ya berarti harus genap 30. Berkaitan dengan Idul Fitri, ada istilah di Indonesia khususnya, yaitu dengan istilah halal bihalal. Tapi sebelum membahas lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan halal bihalal tersebut, dan kira-kira halal bihalal ini awal mulanya itu adalah di Arab, dalam artian sejak adanya Islam pertama kali, ataukah itu memang kreasi Indonesia, kreasi ulama Indonesia sehingga masuk dalam kategori Islam Nusantara. Sebelum membahas lebih lanjut ke sana, kita terlebih dahulu membahas tentang Idul Fitri. Akan tetapi yang dikaji bukan bagaimana cara kita melaksanakan sholat Id. Nah, tata cara tentang melaksanakan sholat Id itu sudah dibahas sekitaran 3 atau 4 hari yang lalu. Sekarang Idul Fitri, ini bagaimana sih Idul Fitri? Apa sih makna Idul Fitri? Pada kali ini kami akan mencoba membahas Idul Fitri dari segi linguistiknya, dari segi linguistik dan dari segi falsafahnya. Bagaimana ini? Idul Fitri ini merupakan gabungan dari 2 suku kata, yaitu Idun dan Al-Fitru. Idun dan Fitrun. Lantas Idun sendiri itu apa? Idun itu mempunyai arti Al-Idu alladhi ya'qubu sawma Ramadana, yaitu Idun adalah sesuatu yang mengiringi setelah puasa Ramadan. Itu ada yang artinya seperti itu, yaitu sesuatu yang mengiringi setelah puasa Ramadan. Ada juga al-awwalu Idun, itu memiliki arti al-awwalu min Syawal, yaitu tanggal pertama dari bulan Syawal. Wa huwa al-yaumul awwal alladhi yabda'u bihil iftaru lis-shaimina, yaitu hari pertama pada bulan Syawal yang mana orang-orang yang berpuasa ketika itu sudah iftar, tidak boleh berpuasa lagi, harus berbuka. Walidha yusamma bi'idil fitri, sehingga pada hari itu disebut dengan istilah Idul Fitri. Wa yahrumu as-saumu fihi, dan haram hukumnya berpuasa pada hari tersebut. Tidak boleh, karena itu adalah hari iftar lis-shaimin, yaumul farah. Ada juga yang mengartikan Id. Id itu apa? Id itu adalah ma ya'udu min hammin au maradin au syaukin au nahwihi. Idun itu adalah sesuatu yang kembali setelah dari duka cita. Nah, dari kita duka cita kembali ke gembira, itu namanya disebut dengan Id juga. Atau kembali dari sakit. Apa maksudnya kembali dari sakit? Ya sembuh. Sembuh dari sakit itu bisa disebut dengan Id juga. Atau syauk, kembali dari kerinduan. Nah, itu juga bisa diartikan dengan Id. Banyak artinya ini dari segi linguistiknya.
Yaumul Id itu apa? Yaumul Id itu adalah yaumun lil ihtifali wat tadhkari bihaditsin diniyin au tarihin muhimmin. Yaumul Id itu adalah hari perayaan dan mengingat-ingat terhadap suatu kejadian di dalam agama atau di dalam sejarah yang itu adalah penting. Seperti Idul Fitri, ini kan sangat penting ini untuk mengingat-ingatnya kita. Ini sangat penting. Di sini ada istilahnya, ada Idul Adha, yaitu hari raya Idul Adha, atau disebut juga dengan hari raya besar. Ada Idul Milad. Idul Milad ini kan hari peringatan kelahiran, atau disebut dengan kita adalah ulang tahun. Ini juga kan penting. Ini termasuk dalam kategori tarihi. Kalau Idul Adha ini contoh dari dini, haditsin diniyin. Kalau Idul Milad ini termasuk dari tarihin. Ada juga Idul Fitri, yang ini yang sekarang besok ini kita alami. Idul Maulidin Nabi, hari yang disebut dengan Maulid Nabi, hari peringatan kelahiran Kanjeng Nabi. Idul Istiqlal, hari kemerdekaan, seumpamanya kemerdekaan di Indonesia, 17 Agustus tahun 45. Nah, ini kan setiap 17 Agustus tahun berapapun, 17 Agustus tahun 2019, 17 Agustus tahun 2018 dan sebelumnya, kita setiap 17 Agustus merayakan yang disebut dengan Idul Istiqlal, yaitu hari kemerdekaan Indonesia. Ini di dalam ada beberapa macam tentang Id itu, tentang hari raya kapan saja itu. Ada juga Id itu apa? Id adalah yaumu sururin yuhtafalu fihi bidzikrin haditsatin azizatin aw diniyatin. Id itu adalah hari kebahagiaan. Ini sururin ini ya, hari kebahagiaan yang mana pada hari itu kita merayakannya dengan mengingat-ingat sesuatu kejadian yang baru, bidzikrin haditsin, atau kejadian itu azizah atau ad-diniyah. Itu adalah dari versi agamanya. Ini hampir sama dengan di atas. Itu adalah makna dari Id itu sendiri. Jadi banyak ya dari segi linguistiknya. Kalau Al-Fitru, apa sih Al-Fitru? Atau kalau gabungannya Al-Fitri. Kayak kita kayaknya lebih agak canggung ya kalau dibaca Al-Fitru. Lebih akrabnya dibaca Al-Fitri. Bolehlah, tidak apa-apa. Al-Fitru atau Al-Fitri, kalau jadi mudhof ilaih ya dibaca Idul Fitri, tidak bisa dibaca Idul Fitru, tidak bisa. Kalau dijadikan di mubtada boleh-boleh saja Al-Fitru bacanya. Al-Fitri itu bisa juga memiliki arti iftar. Iftar itu apa? Iftar adalah ta'amus shaimi ba'da ghurubisy syamsi. Itu bisa maknanya fitrun. Artinya makanan bagi orang yang berpuasa setelah terbenam matahari. Itu. Atau bisa diartikan makna lain. Bisa diartikan fitrun itu apa? Habbatul inabi idza badat ru'usuha, yaitu biji anggur yang mulai tumbuh. Ini maksudnya di setiap biji itu kan di dalamnya mempunyai puting, mempunyai apa ya istilahnya, mempunyai lubun. Lubun itu ada putilnya sedikit itu yang kemudian itu menjadi
tumbuh ke atas, tumbuh. Lah, itulah yang disebut dengan fitrah di situ. Atau kalau kita terjemahkan lebih enaknya dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan asal kejadian. Bisa jadi asal kejadian, bisa juga. Atau al-fitru bisa memiliki arti at-tuhru, yaitu suci, bisa juga. Nah, ini kaitannya nanti bagaimana dari makna-makna linguistik tersebut ketika kita gabung jadikan satu akan memiliki makna seperti apa. Di sini fitrun itu diartikan tuhar, itu berarti kenapa kok bisa fitrun itu diartikan tuhrun? Karena asal kejadian manusia ini kan suci. Manusia pertama kali lahir itu suci, baik itu lahir di golongan, di kelompok, di lingkungan Islam ataupun lahir di lingkungan non-Islam, itu tetap suci. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi. Itu adalah orang tuanya. Ya, beruntunglah kita lahir di lingkungan Islam sehingga kita juga beragama Islam. Mungkin di awal kita beragama Islam gara-gara kita berada di lingkungan Islam, tapi lambat laun kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berpikir, kita harus belajar sehingga benar-benar kita adalah Islam. Asyhadu itu benar. Kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah benar-benar dari hati, bukan cuma dari mulut kita. Kalau cuma dari mulut bukan dari hati, itu kan istilahnya orang sekarang Islam KTP nanti. KTP-nya saja yang Islam, akan tetapi hatinya ya tidak Islam nanti. Makanya banyak perbuatan-perbuatan orang itu, kenapa perbuatannya itu tidak agamis, artinya tidak sesuai dengan syariat Islam, ya karena dia itu Islamnya bukan Islam yang amantu billah, bukan seperti itu, bukan yang memang iman kepada Allah dengan sesungguhnya, akan tetapi itu karena Islamnya Islam KTP. Makanya kita harus berubah dari Islam KTP menjadi Islam yang sesungguhnya, benar-benar bersaksi, benar-benar amantu billah. Jadi berdasarkan dua pemahaman tadi tentang Idul Fitri, ketika kita gabung menjadi suatu kesatuan Idul Fitri, digabung jadikan satu mudhof dan mudhof ilaih, tidak lagi dipisah-pisah idun apa, fitrun itu apa, maka akan diambil suatu pemahaman. Jadi Idul Fitri itu adalah kembali ke kesuciannya. Kita kembali ke kesuciannya setelah kita melakukan puasa Ramadan 30 hari, maka keesokan harinya kita Idul Fitri. Apa itu? Kembali ke kesuciannya. Dosa-dosa semuanya kita berusaha agar supaya di bulan Ramadan itu sudah dihapus, diampuni oleh Allah. Karena di bulan Ramadan kita sudah berpuasa 1 bulan penuh, kita sudah banyak riyadhah di dalamnya, kita banyak bangun malam, banyak membaca istighfar, banyak membaca seperti doa yang diajarkan kemarin oleh Rasulullah itu di dalam hadisnya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Allah itu adalah zat yang maha pengampun, sehingga ampunilah kami, memperbanyak doa-doa tersebut. Nah, sehingga pada hari-hari setelahnya, pada hari Idul Fitri, kita benar-benar kembali dalam keadaan suci. Ya, semoga saja doa seluruh amal ibadah kita
pada bulan Ramadan diterima oleh Allah, sehingga puasa kita diterima oleh Allah, doa-doa kita juga istijabah oleh Allah, sehingga kita besok ini benar-benar Idul Fitri, benar-benar melakukan, benar-benar kembali kepada kesucian kita di awal, seperti bayi yang baru lahir, suci dari segala dosa, tidak ada dosa. Semoga kita seperti itu juga, amin ya Allah. Atau makna yang kedua, yang di atas kan juga ada makna al-aid alladhi yanqubu shaum Ramadan. Nah, itu. Atau al-aid itu juga bisa dimaknai tadi al-ihtifal. Itu. Jadi Idul Fitri ini memiliki pemahaman hari raya yang berarti adalah hari berbuka puasa, yang mana pada hari itu seluruh umat Islam haram hukumnya berpuasa, karena itu adalah haflah, hari peringatan hari raya. Akan tetapi dari pemahaman di atas, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini dijelaskan, Syekh Ibnu Rajab ini berkata, laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Ini luar biasa ini. Laisal 'aid liman labisal jadid, bahwa Aid, hari raya itu bukan miliknya orang yang memiliki pakaian bagus, peci bagus, sarung bagus, bukan seperti itu. Innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Itu. Sesungguhnya hari raya itu adalah milik orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Itu. Seharusnya seperti itu memang. Jadi hari raya itu memang kita disunahkan ya. Kita memang disunahkan ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita memang dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus, juga memakan makanan yang tidak pada hari-hari biasanya. Kalau pada hari-hari biasanya kita makannya cuma telur, seumpamanya telur, mie, tapi pada hari raya Idul Fitri kita berusaha ke yang lebih dari itu. Seperti apa semuanya? Ya seperti daging namanya. Atau kalau tidak ada daging, ya ikan laut lah yang berkualitas itu semuanya. Tapi bukan itu, bukan hanya itu adalah hari raya, tapi hari raya itu adalah liman ta'atuhu tazid, bahwa hari raya itu adalah miliknya orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Kita tambah taat kepada Allah. Yang biasanya sholat tidak tepat waktu, kita setelah puasa Ramadan sholatnya jadi tepat waktu. Kita yang biasanya tidak sering bersedekah, setelah puasa Ramadan kita bersedekah, rajin bersedekah. Kita yang biasanya tidak pernah tahajud, kita rajin tahajud. Kita yang biasanya, ini bagi para guru semuanya yang malas ngajar, kita jadi rajin ngajar lah. Itu adalah ta'atuhu tazid. Itu makanya itu adalah hari raya. Di sini di redaksi selanjutnya, laisal 'aid liman tajmalu bil libasi wal rukub, bahwa tajammala bil libasi rukub, bahwa yang hari raya itu bukanlah milik orang yang memperindah, memperbagus pakaiannya dan memperbagus pakaian kendaraannya. Sekarang mobilnya sebenarnya, bukan mobilnya yang diganti, sepeda motornya yang diganti, bukan itu yang disebut dengan Idul Fitri, bukan seperti itu. Innamal 'aid liman ghufirat lahu adz-dzunubu.
hari raya itu adalah miliknya orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Ya, semoga saja kita termasuk dalam kategori ini, termasuk dalam kategori dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Tapi redaksi ini ada kadang teman-teman dulu kadang bukan menyalahgunakan, tapi menambah teksnya. Laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Bahwa hari raya itu adalah milik orang yang taatnya bertambah. Lah, redaksi ta'atuhu tazid ini terkadang diganti, dilanjutkan dengan teks selanjutnya, laisal 'aid liman labisal jadid. Lanjutannya bagaimana? Dilanjutkan oleh teman-teman kadang seperti ini, innamal 'aid liman zaujatuhu tazid. Wah, ini bahaya ini. Bahwa hari raya itu milik orang yang istrinya bertambah, namanya. Bukan seperti itu ya. Jadi ya kalau kita memang mau menambah istri, tidak usahlah kita pakai alasan-alasan yang seperti ini. Bahwa Idul Fitri itu adalah miliknya orang yang istrinya bertambah. Nah, ya enggak usah. Itu enggak usah dijadikan alasan. Ini cuma guyonannya teman-teman saja. Jadi enggak usah dijadikan alasan. Guyonan saja ini. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali alaihissalam, laisal 'aid liman labisal jadid wa innamal 'aid liman amanal wa'id. Hari raya itu bukan miliknya orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya itu liman amana wa'id. Hari raya itu milik orang yang beriman kepada hari kiamat. Dengan kita beriman kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat nanti akan ada mahsyar, akan ada seluruh pahala kita, seluruh kegiatan kita di dunia ini ditimbang, kemudian dikasih tahu bagaimananya, kemudian ada surga, ada jannah, ada nar. Yang baik itu masuk surga, yang jelek itu nanti masuk neraka. Dengan seperti itu kita iman kalau ada seperti itu, maka amal ibadah kita akan selalu kita perbaiki, akan selalu kita bertambah itu. Masa iya kita beriman bahwa kelak ada hari kiamat, ada seumpamanya ada neraka. Kita yakin bahwa di neraka itu tempatnya orang yang berbuat dosa, orang yang bergelimangan maksiat, orang yang selalu melanggar perintah-perintah Allah, tidak berpuasa seumpamanya. Kita tahu iman terhadap itu, tapi kita kan tidak mungkin pas melanggar peraturan. Maka melanggar peraturan Allah kan tidak mungkin kalau sudah beriman. Nah, sehingga benar redaksi ini, bahwa hari raya itu adalah miliknya orang amanal wa'id. Jadi seperti itu. Itu adalah makna dari Idul Fitri. Kemudian pada hari raya Idul Fitri ini terdapat beberapa amaliyah yang sering diamalkan atau sering diungkap di kalangan kita umat Islam. Di antaranya ada istilah minal aidin wal faizin. Ada istilah silaturahim, silaturahim. Ada juga istilahnya halal bihalal. Nah, ini apa maksudnya? Mari kita bahas satu persatu. Lagi-lagi kita akan bahas dari segi falsafahnya ya. Ini bagaimana ini maksudnya? Karena saya cari-cari ungkapan redaksi ini minal aidin wal faizin, terus juga halal bihalal, itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada. Tidak ada yang langsung membahas seperti ini. Di dalam hadis pun juga tidak ada yang langsung mengkaji ini. Ini memang benar-benar halal bihalal. Itu benar-benar adalah kreasi ulama Nusantara, kreasi Islam Nusantara, masuk dalam kategori Islam Nusantara. Itu adalah kategori kearifan lokal Indonesia, kearifan lokal Nusantara. Luar biasa memang Islam di Indonesia ini.
Minal aidin wal faizin. Nah, kalau kita kaji maknanya satu persatu, al-aid itu kan artinya adalah orang yang kembali. Di sini bentuknya adalah jamak al-aidin itu, al-faizin itu. Ini kan mempunyai makna adalah minal aidin. Maksudnya apa? Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Kembali kepada siapa? Ya kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan Allah, kepada jalan yang diridhai oleh Allah, kepada jalannya Nabi Muhammad. Bagaimana caranya kita tahu bahwa ini jalan ini salah, jalan ini benar, jalan ini adalah jalan yang diridhai oleh Allah, jalan ini adalah jalan yang tidak diridhai oleh Allah? Bagaimana caranya? Kita kan tidak tahu. Ya caranya ya belajar. Dengan cara belajar, dengan cara kita menuntut ilmu, kita akan mengetahui yang mana yang jalan diridhai oleh Allah dan yang mana jalan tidak diridhai oleh Allah. Ya semoga kita termasuk minal aidin, yaitu termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Yaitu kembali ke fitrah itu apa tadi? Tadi di atas kan sudah dijelaskan bahwa fitrah itu juga masuk dalam pengertian habbatul ainab idza badat ru'usuha. Itu berarti adalah kembali fitrah, kembali kepada asal kejadian. Asal kejadian manusia itu kan suci. Nah, berarti semoga minal aidin, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kemana? Kembali ke suci, kembali ke fitrah, kembali kepada asal kejadian yang mana pada asalnya kita tidak pernah berlumuran dosa, sehingga kita masuk dalam orang-orang yang faizin nanti selanjutnya. Itu orang-orang yang faiz. Faiz itu apa? Faiz itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya ketika kita sudah kembali kepada jalan Allah, kita sudah kembali ke fitrah, kembali ke suci, kembali terhadap asal kejadian kita yang mana manusia pada awal mula itu tiada dosa sama sekali, maka kita akan faiz. Kita akan menjadi orang yang beruntung di situ. Di dalam Al-Quran ayat Al-Hasyr itu dijelaskan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Penduduk neraka dengan penduduk surga itu tidak sama. La yastawi, tidak sama. Ya mana mungkin sama antara penduduk surga dengan neraka. Kalau sama penduduk surga dengan neraka, buat apa Tuhan menciptakan surga dan neraka? Kan seperti itu. Jadi ada rahasianya di situ. Pasti tidak sama. Loh, terus siapa yang akan berada di surga? Siapa yang akan ada di neraka? Ayat selanjutnya, bukan ayat selanjutnya, redaksi selanjutnya, ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itulah orang-orang yang beruntung. Itu semoga kita benar sudah redaksi ini, minal aidin wal faizin itu. Terus pada pertanyaan, kalau kita tanya selanjutnya, kira-kira al-faiz, siapa yang masuk dalam kategori al-faiz? Di dalam surat An-Nur ayat 52 ini dijelaskan siapa al-faizun di situ, orang-orang yang beruntung itu siapa? May yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Siapakah orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah may yuti'illah, orang yang taat kepada Allah, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Itu adalah faiz. Dan juga bukan taat kepada Allah wa rasulah, yaitu wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan bertakwa, yakhsha, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Itulah orang-orang al-faizun. Bagaimana caranya kita tahu? Bagaimana caranya kita taat kepada Allah? Kadang kan seperti itu. Kita harus taat kepada Allah, kita harus patuh kepada Allah, kita harus taat kepada Rasulullah. Memang bisa itu diucapkan, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana caranya taat, kita harus taat bagaimana?
Itu kan pertanyaan itu. Nah, caranya untuk kita mengetahui bagaimana caranya taat, apa saja yang harus kita taati, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita tinggalkan, itu bagaimana? Ya lagi-lagi kita harus belajar ilmu agama. Solusinya ya diantaranya kalau sekarang ya bisa mondok, bisa kita belajar di pondok pesantren. Atau walaupun kita tidak belajar di pondok pesantren, kita juga bisa belajar di lembaga-lembaga yang itu lebih banyak tentang ilmu agamanya. Jangan terlalu fokus yang ilmu yang tidak membahas tentang agama. Itu adalah makna dari al-aidin wal faizin. Yang selanjutnya ada istilahnya silaturahim. Silaturahim, rahimun ya. Ini setelahnya tidak ada ya-nya, silaturahim. Nah, kalau ada di dalam bahasa Indonesia kadang ada tulisannya silaturahmi, itu salah itu. Atau mungkin terlalu kasar lah ya kalau dikatakan salah. Kurang tepat lah. Kurang tepat. Yang tepat adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Bukan, tapi silaturahim. Di sini pun juga terdapat dua suku kata, yaitu silah dan rahim. Apa itu silah? Silah itu di beberapa kamus di linguistik itu ada memiliki arti seperti ini, banyak artinya. Di antaranya adalah atiyah wa jaizah, adalah pemberian atau buah tangan, atau jaizah ini sesuatu yang bonus, bonus untuk kalian. Apa maksudnya? Itu kan hadiah, pemberian. Itu adalah silah. Atau bisa diartikan ihsan au birun. Ihsan adalah perbuatan kebaikan. Birun ya sama, perbuatan kebaikan. Ini maksudnya dari silah. Ada juga bisa bermakna silah itu rabithah au alaqah. Bisa diartikan rabithah au alaqah. At-tarabut wartibat adalah sila ini orang yang mempunyai rabithah, hubungan. Al-alaqah hubungan sama, tarabut wartibat ini sama. Yaitu mempunyai hubungan silah thayyibah, hubungan kebaikan. Ini maksudnya silah ini ya. Ini maknanya silah. Bisa diartikan sebagai hubungan atau ya hubungan itu sudah. Sedangkan rahim, rahim itu memiliki makna apa? Rahim itu memiliki makna al-qarabah. Al-qarabah di sini apa ya bahasa Indonesianya ya? Kedekatan. Hubungan kedekatan, kekeluargaan. Atau bisa diartikan juga ulul arham atau zawil arham. Di dalam istilahnya ilmu faraid ini ada istilahnya zawil arham. Siapa zawil arham itu? Zawil arham al-aqarib alladzi laisu minal ansaba wala min zawil furud. Zawil arham itu adalah keluarga yang bukan asabah dan juga bukan zawil furud. Sedangkan seperti apa itu? Seperti apa contohnya? Banatul ikhwa, ini zawil arham ini. Banatul ikhwa, anaknya saudara. Berarti apa ya? Ponaan. Atau banatul a'mam, anaknya paman. Nah, itu juga masuk dalam kategori zawil arham, ulul arham ini. Itu adalah rahim, qarabah, hubungan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Atau bimakna rahim, rahimun ini bimakna rahimun. Bisa juga seperti rahimun, bisa bimakna rahimun. Apa itu artinya? Katsiru rahmah, yaitu banyaknya kasih sayang, banyaknya rahmat, banyaknya kasih sayang. Sedangkan rahmah sendiri itu apa? Rahmah itu ariqah wa ta'attuf, yaitu adalah
lemah lembut, kasih sayang, itu adalah rahmah, itu adalah riqqah. Makanya rahmah itu adalah sifat yang Rahman Rahim, ya, kasih sayang Allah itu. Contohnya dalam redaksi linguistik ini seperti ini. Waqad rahimtuhu tarahamtu alaihi. Saya sungguh telah menyayanginya sehingga dia menjadi sayang kepadaku. Nah, itu tarahamtu. Rahimtuhu wa tarahamtu alaihi. Saya menyayanginya sehingga dia juga menyayangi kepada kita. Nah, itu makanya kita memang harus saling menyayangi. Makanya ada istilah lam ya'rif lam yarham. Tak kenal maka tidak sayang. Ya memang kita harus kenal, karena di dalam umat Islam itu kan umat Islam seluruh dunia ini kan ada di berbagai daerah berbeda-beda. Disitulah kita dianjurkan untuk ta'arufu, saling mengenal. Saling mengenal antara umat Islam dengan umat yang lain, sehingga di situ terjalinnya kasih sayang. Terlebih-lebih kita yang memang punya hubungan kekerabatan, punya hubungan kekeluargaan, kita jangan sampai memutusnya. Wa tarahamal qaumu ay rahima ba'duhum ba'dan, bisa juga memiliki arti tarahama, saling kasih sayang antara suatu kaum sehingga satu sama lain itu akan menjadi sayang, bisa seperti itu. Au rahmah, rahmah ini bisa juga diartikan maghfirah. Maghfirah bisa ampunan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini di dalam suatu hadis berbunyi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat belas kasihlah kalian terhadap apa-apa yang ada di muka bumi, maka sesuatu yang ada di langit itu akan sayang kepada kalian juga. Ya kita harus kasih sayanglah kepada sesama kita, sesama manusia. Kepada yang lebih tua kita harus takdim, kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Ya, seperti itu. Bahkan bukan cuma sesama manusia, terhadap seluruhnya, kepada tumbuhan, terhadap hewan, itu juga harus kita punya rasa kasih sayang agar supaya kita disayangi oleh Tuhan. Jangan sembarangan kita langsung ada semut dibakar, tidak boleh itu, jangan seperti itu, kita harus kasih sayang. Kalau seumpamanya ya jangan mudah menyakiti lah, jangan mudah menyakiti binatang itu, kasihan, biar kita juga dikasihani. Memang kita tidak akan merasakan, tapi kasih sayang itu kan abstrak, itu tidak kelihatan, itu ya, tidak kelihatan. Sehingga apa yang disebut dengan silaturahim, silaturahim ini di sini memiliki arti ziyaratul aqarib wal ihsani ilaihim, memiliki arti ziyaratul aqarib wal ihsani ilaihim, mengunjungi. Jadi silaturahim ini adalah mengunjungi keluarga dekat, ya saudara, dan kita berbuat baik kepadanya. Itu jangan cuma mengunjungi tapi kita bawa celurit. Itu bukan seperti itu. Makanya redaksi selanjutnya wal ihsan ilaihim, kita tidak hanya mengunjungi tapi ya saling berbuat baiklah kepada mereka. Kita harus saling mengunjungi, ya. Di sini adalah saling mengunjungi, bukan cuma kita. Kadang kan orang seperti ini aneh juga. Kadang ayo main ke rumah, sudah main. Orang itu sudah sering silaturahmi ke rumahnya dia, tapi dia sendiri tidak pernah silaturahmi ke saudaranya. Ini kan lucu. Jadi kita saudara-saudara kita yang tidak pernah silaturahmi, mumpung lebaran besok kita langsung dahulukan untuk silaturahmi, silaturahim. Kita harus dahulukan silaturahim di situ.
ziaratul aqarib ya, ziaratul aqarib. Bagaimana pada masa sekarang, pada masa pandemi COVID-19? Ini kan kita ada anjuran tidak boleh. Nah, ya kalau kita tidak bisa untuk datang, tidak bisa datang mengunjungi keluarga seperti saya ini, tidak bisa kembali ke Madura seumpamanya, tidak bisa silaturahmi mengunjungi saudara-saudara di rumah, tidak bisa mengunjungi orang tua. Yang penting kita al-ihsan ilaihim, kita tetap berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada guru-guru semuanya yang ada di Madura itu semuanya. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara kita nelpon, via telepon. Sudah sangat gampang ya. Ada telepon, 3 telepon. Ada bahkan yang lebih bisa apa itu? Kamera itu, ada kameranya, kita sambil bisa juga seperti itu. Atau bisa juga sambil kita mendoakan. Itu kalau sudah tidak bisa bagaimana? Yang penting sudah al-ihsan ilaihim, kita adanya berbuat baik kepada mereka. Penting ini. Kebalikan dari silaturahim itu apa? Qati'atur rahim. Ini dilarang ini oleh agama. Qati'atur rahim ini dilarang. Qati'atur rahim memiliki arti di dalam kitab min wasaya rasulin nisa halaman 111 bahwa memutus hubungan keluarga, memutus hubungan kekerabatan itu termasuk dalam kategori dosa besar. Inna qati'ar rahimi hiya tarku silatiha wal ihsani ilaiha. Bahwa qati'ur rahim itu adalah meninggalkan hubungan kekeluargaan dan berbuat baik kepadanya. Itu adalah qati'ur rahim. Makanya wa huwa kabirun minal kabair, bahwa qati'ur rahim itu termasuk dari dosa besar. Kita sebaiknya jangan sampai kita qati'atur rahim, jangan pernah memutus hubungan kekeluargaan. Ya kita silaturahmi. Silaturahim itu jangan menunggu Lebaran, jangan menunggu Idul Fitri. Tapi momen yang tepat itu memang Idul Fitri. Tapi kalau kita mau silaturahim kepada keluarga, kepada kerabat-kerabat kita, ya jangan menunggu Idul Fitri. Kalau menunggu Idul Fitri maka 1 tahun 1 kali. Tapi di mana ada waktu senggang, di mana ada waktu lowong, kita sempatkan. Itu kalau dekat ya, Tapi kalau jauh, sebenarnya dari Jawa Madura itu kan jauh, gimana? Itu kan susah ya. Kita sempatkan untuk nelpon. Itu kan termasuk dari silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Ta'allamu ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah silsilah nasab kalian agar kalian mengenali tali silaturahmi atau tali darah kalian. Nasab kalian itu harus dipelajari. Saya punya orang tua ini, orang tua saya bersaudara dengan ini, dan ini orang tuanya adalah ini, dan seterusnya. Itu semuanya dikaji, dipelajari, dicatat, agar supaya apa? Nah, kita mengenali bahwa ini adalah kakek saya, ini adalah paman saya. Kalau kita tidak mengetahui, paman saya tidak tahu, itu kan bisa saja nanti di tengah jalan kita tabrakan sama-sama saudara nanti. Kita sama-sama ke keluarga, kita tengkar sama-sama keluarga. Setelah diusut, ternyata masih paman sendiri. Itu kan lucu, itu tidak enak kedengarannya. Ya, enggak, ini sangat penting. Ini adalah anjuran, pelajari hubungan nasab kalian, silsilah kalian itu kemana. Sehingga ya paling tidak kita tahu sampai
sampai jujuk kita, sampai mbah kita itu, di atasnya mbah juga, itu gimana? Ya dicatat. Fa inna silaturahimi mahabbatun fil ahli. Sebab menyambung silaturahmi itu akan menambah kasih sayang fil ahli, di dalam keluarga. Benar itu, bahwa silaturahim itu akan menambahkan mahabbah, rasa cinta kita terhadap keluarga. Kalau kita sering mengunjungi, begitu pula yang keluarga satunya balik mengunjungi. Jadi jangan cuma kita disuruh mengunjungi terus, kita diminta mengunjungi, tapi saudara itu juga harus mengunjungi. Jangan cuma kita terus, tapi dia itu harus paham. Masa dia sadar sih, masa seumpamanya saya selalu dikunjungi oleh keluarga, oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita, tapi kita tidak pernah berkunjung. Itu kan tidak bagus itu. Masa tidak sadar? Masa iya saya cuma dikunjungi terus, tidak pernah berkunjung. Nah, itu kan tidak manusiawi, itu namanya. Ya harus seperti itu, jangan cuma maunya dikunjungi. Karena seperti itu, kalau kita maunya dikunjungi terus, lambat laun kalau kita tidak pernah silaturahmi sendiri, lambat laun kita akan ditinggal. Nah, makanya ya, kita kalau kunjungi ya balik mengunjungi juga, harus seperti itu. Jangan mentang-mentang saya kan kakaknya, saya yang lebih tua, ya dialah yang berkunjung ke saya. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya egois. Di dalam hubungan keluarga kita tidak boleh egois. Baik, ya walaupun itu adalah adik kita, ya kita harus berkunjung. Itu adalah kakak kita harus berkunjung. Artinya sama-sama lah ya, yang adik main ke kakak, yang kakak main ke adik. Begitu pula yang lain, yang cucu yang main ke mbah, yang mbahnya juga main ke cucunya. Jangan mentang-mentang sudah jadi mbah, kalau masih mampu untuk silaturahmi, ya silahkan silaturahim. Itu. Kalau sudah tidak bisa berjalan, ya jangan dipaksakan. Mathratun fil mal, bahwa silaturahim itu akan menambah harta, dan juga mansaatun fil athar, itu akan dapat menambah usia. Benar, memang dari segi usianya kita memang sudah ditakdirkan bahwa usia saya adalah 50 atau 60. Memang tidak akan bertambah dari segi umur, dari segi tahunnya mungkin tidak akan bertambah. Tapi dari segi dikenangnya, itu akan sepanjang masa. Pasti akan dikenang, dulu waktu ada ini, dia itu sering silaturahmi ke rumah, sering main ke rumah, silaturahim ke sini itu. Nah, itu kan akan dikenang. Terus ke anak cucunya itu akan dikenang, dulu waktu ada jujuknya kamu itu sering main ke mbah. Itu kan akan dikenang. Harus seperti itu. Itu adalah makna dari silaturahim. Jadi kita jangan pernah memutus hubungan silaturahim. Mana yang terakhir di sini ada istilah halal bihalal. Wah, ini kalau kita artikan literlek, kalau kita artikan tekstual, makanya kita jangan terlalu tekstualis ya. Kalau kita tekstual, ini buyar ini ya maknanya, halal dengan halal. Gimana maksudnya? Apakah halal ditukar dengan halal? Ataukah gimana? Nah, itu. Kita coba kaji dari satu maknanya. Halal itu bentuk masdar dari halal yang mempunyai arti solusi atau menyelesaikan suatu problem. Hadza halalun ma ahallallahu ma laisa biharamin jaizun mamsuh. Ini halal itu adalah sesuatu yang memang Allah tidak diharamkan kepadanya, atau sesuatu yang boleh, itu adalah maknanya halal. Tapi kita tidak cukup melihat dari makna linguistiknya saja, tapi kita harus mengkaji dari segi historisnya. Kalau kita kaji dari segi historisnya, maka akan memiliki arti seperti ini, bahwa halal bihalal
karena memang halal bihalal ini adalah sudah kami jelaskan di awal bahwa halal bihalal itu adalah hasil kreasi ulama Nusantara, sehingga masuk dalam kategori Islam Nusantara, sehingga akan memiliki arti hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, yang mana biasanya diadakan di sebuah tempat oleh sejumlah orang dan merupakan suatu kebiasaan khas Indonesia. Ini memang kebiasaan orang Indonesia ini sudah. Sejarah historisnya ini memiliki sejarah. Sejarahnya dulu pada tahun 1948. Pada tahun 1948 Bung Karno ini bingung. Ini bertepatan dengan Bung Karno ini bingung sehingga beliau itu memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah ke istana. Dia itu kebingungannya, dia mengadukan keluhannya kepada Kiai Wahab Hasbullah bahwa sekarang ini gimana ya, politik di Indonesia ini kok terpencar-pencar, tidak bersatu, sehingga mereka itu antara satu politik dengan lawan politiknya selalu ingin berlawanan, tidak pernah bersatu. Mereka selalu bermusuhan. Ini gimana solusinya? Kemudian Ki Wahab Hasbullah ini memberikan solusi, ya kita sekarang kan berada di Idul Fitri, di puasa. Bagaimana nanti di Idul Fitri itu kita kemas dengan adanya silaturahim. Boleh katanya katanya si siapa, Bung Karno. Boleh itu bagus, ide cemerlang itu. Akan tetapi kalau silaturahim ini kan maknanya sudah biasa. Saya ingin suatu hal yang tidak biasa tapi maknanya sama tetap. Apa itu? Berarti bisa diartikan seperti ini saja, halal bihalal. Apa itu maksudnya? Ya kita harus saling memaafkan, minta halal kepada orang lain dan dia juga memberikan halal kepada kita. Artinya kita meminta maaf kepada orang lain, kita meminta maaf kepada lawan politik kita juga saling memaafkan. Kita tidak ada dendam sama sekali. Nah di situ, bagus. Siap kalau seperti itu. Kita pada tanggal 1 Syawal dalam artian Idul Fitri, di situ kita kemas dengan acara halal bihalal. Nah, ini sebenarnya itu adalah historisnya, sejarahnya. Kemudian kejadian tersebut tetap diamandemenkan, tetap dilestarikan sampai pada masa sekarang, halal bihalal. Itu suatu sejarah mengatakan seperti itu. Tapi ada lagi suatu historisnya, sejarahnya tidak seperti itu. Ada yang mengatakan seperti ini, bahwa pada zaman dulu raja-raja dulu di Indonesia ini kan terdapat raja-raja yang memiliki kekuasaan berbeda-beda. Di Malang ada kerajaan Singosari, di Madura juga ada kerajaan Madura, dan macam-macam itu, banyak kerajaan yang lain. Nah, itu sudah ada istilahnya berkumpul seperti itu. Kemudian pada umat dengan datangnya Islam, kemudian itu dikemas oleh para ulama yang membawa Islam dengan adanya itu jangan cuma berkumpul biasa. Kalau dulu adalah para raja berkumpul dengan Tumenggung dan para aparat kerajaan. Dengan adanya saling maafkan, kita juga seperti itu di sini di Islam. Kita harus silaturahim, saling memaafkan, menjaga hubungan kekerabatan di situ. Itu adalah makna makna historisnya, makna sejarah dari segi historisnya. Jadi ada dua versi. Di dalam istilah ada hal-hal yang diharamkan ketika kita di dalam halal bihalal. Ada hal-hal yang diharamkan, di antaranya adalah menunda permintaan maaf. Di antaranya adalah menunda permintaan maaf hingga
Idul Fitri. Itu tidak boleh. Kita kalau memang sudah punya dosa, punya salah, jelas-jelas kita bersalah kepada orang lain, ya nantilah ketika Idul Fitri sekalian saya main ke sana, sekalian saya minta maaf. Jangan seperti itu tidak boleh. Kalau kita sudah punya salah, iya kalau tadi kita sampai usianya sampai pada Idul Fitri. Kalau tidak sampai, gimana? Ya dosa kita tetaplah. Sehingga bagaimana? Kita sudah punya salah, punya dosa kepada orang lain, kita harus silaturahmi ke rumahnya, silaturahim, kunjungi, bilang, saya minta maaf tadi ya, saya tadi berkata kasar kepadamu, saya tadi sudah menyakiti hati kamu, saya sudah perbuatan saya ini tidak bagus ini, seharusnya saya minta maaf. Atau orang yang sering menyalahi janji, maaf ya, saya sudah menyalahi janji, bilang seperti itu. Juga ya di dalam halal bihalal yang tidak dianjurkan seperti ikhtilat. Ini banyak terjadi ini masih di pemuda-pemudi baik di desa maupun di kota. Ketika sudah Idul Fitri, di sana kan banyak yang kalau di desa ini ketika sudah tunangan, ketika Idul Fitri itu dibonceng tunangannya, katanya, lu kok tunangannya? Itu kan masih belum halal, belum istrinya, tidak boleh dibonceng, tidak boleh ikhtilat. Tidak boleh ikhtilat baina rajul wan nisa, yang mana itu tidak ada hubungan nasab, juga bukan mahramnya, tidak boleh itu. Jadi tidak boleh ikhtilatnya. Jadi bagi para pemuda yang masih tidak punya istri, ya jangan boncengan, jangan ya, tidak boleh itu. Terlebih-lebih pada masa sekarang COVID-19, jangan, tidak usah kita bonceng-boncengan. Iya kalau kita tahu benar-benar dia sehat normal. Kalau tidak, kita akan terkena juga imbasnya. Sebaiknya kita tidak usah. Dan juga jabat tangan lain jenis. Wah ini apalagi ini, ikhtilat saja tidak boleh, apalagi sampai jabat tangan, atau apalagi sampai cipika-cipiki. Apa itu? Cipika cium pipi kanan, cipiki cium pipi kiri. Tidak boleh itu ya, tidak boleh apalagi seperti itu. Itu terlebih lagi. Jangan, tidak boleh itu. Jangan sampai seperti itu. Bagaimana Ustaz kalau saya pengen cipika-cipiki? Ya sama ayah sama ibunya saja, ibu. Cipika-cipiki sama ibunya, atau sama neneknya. Neneknya itu tidak apa-apa sama neneknya. Atau saya itu kan sudah tua Ustaz, saya pengennya sama yang muda. Ya nikahi saja. Siapa yang pengen kamu cipika-cipiki? Nikahi saja itu. Enak kan? Ketika kamu menikah bukan cuma cipika-cipiki, semuanya boleh kepada kamu, itu terserah mau diapakan. Saya kan pengennya digonta-ganti satu. Itu yang bermasalah berarti diri kita yang selalu punya perasaan ingin gonta-ganti. Saya pengen ini, pengen cipika dengan ini, itu kita yang bermasalah. Kalau seperti itu, maka kita harus banyak berpuasa. Itu adalah yang diajarkan oleh Nabi. Ketika itu nafsu kita membludak, nafsu kita memuncak, maka kita berpuasa. Itu adalah solusinya yang ditawarkan. Itu ya. Jadi pada masa pandemi Covid ini, kalau kita memang tidak bisa silaturahmi, tidak usah dipaksakan. Banyak sudah bisa kita via telepon orang tua kita. Telepon orang tua kita, telepon keluarga kita, telepon semuanya yang berhubungan, yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita, yang kita tidak bisa silaturahim, kita telepon. Kita sempatkan, kita luangkan waktu untuk mereka. Jangan pernah memutus silaturahim. Ada hal yang menarik sebenarnya. Hal yang menarik yang ini terkandung di dalam makanan ketika lebaran. Kalau dulu di orang Madura itu ada istilahnya kue lebaran. Kue lebaran di Madura itu setiap rumah itu pasti dijumpai dengan istilah kue lebaran serpot. Itu apa maksudnya serpot? Serpot itu maksudnya adalah monisar sapot.
Nah, itu serpot, muniser, sapot. Ini biasanya di rumahnya Mbak itu dulu di Madura. Saya setiap dulu di Madura silaturahmi ke rumahnya Mbak itu pasti ada serpotnya. Saya tidak paham, ternyata ketika saya kaji, ternyata serpot itu muniser, sapot. Kalau kita kasihan, punya sayang kepada Mbak, kepada keluarga ya, kita harus silaturahim. Itu luar biasa ini ajarannya memang. Ini dari segi makanannya saja. Ada juga palotan. Nah, ini palotan. Palotan ini juga sering disuguhkan di Madura. Ini apa maksudnya? Memiliki arti palotan. Cek pakala kasetan. Nah itu. Cek pakala palotan. Cek pakala kasetan. Artinya kita jangan sampai kalah kepada setan. Dan juga ada istilahnya apen. Nah, ini juga apen. Apen itu apa? Apen itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki adalah apa bahasa Arabnya? Afun. Apa itu afun? Adalah kita saling memaafkan. Kemudian di Madura itu kerap sekali dengan istilah telasan topak. Telasan topak itu ada makna filosofisnya juga. Apa sih telasan topak? Telasan topak itu abeli kase empak. Loh, abeli kase empak dalam bahasa Indonesianya kembali ke yang empat. Apa maksudnya telasan topak abeli kase empak? Kembali ke yang empat. Itu apa maksudnya? Apa saja yang empat itu? Yang empat itu adalah dalam bahasa Madura itu ada istilahnya bapak bebu guru rato. Artinya kita harus kembali kepada bapak, kembali kepada ibu, kembali kepada guru, dan juga kembali kepada rato. Rato di sini adalah pemimpin. Kita harus kembali ketika kita diingatkan, kita yang setiap harinya sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan pekerjaan, tapi ketika hari raya kita diingatkan agar supaya kita kembali kepada orang tua, yaitu telasan abeli kasih empak, telasan topa abeli kasih empak, kembali kepada orang tua, abeli kapak, kembali ke ibu, abeli kembali ke ibunya, kembali ke gurunya, kembali ke pemerintah. Artinya kita harus selalu taat kepada pemerintah. Kalau ibunya ada, ya kita harus salaman, sungkem kepada orang tua, ibu, bapak. Kalau tidak ada, bagaimana solusinya? Ya kita doakan, kita ziarah kubur. Itu. Dan ketupat itu topak. Topak atau ketupat itu biasanya di Madura dibuat dari janur. Dibuat dari janur yang muda itu biasanya topak. Itu janur itu apa maksudnya? Janur itu berasal dari kata Arab yang adalah ja'an nur, cahaya telah datang. Ketika kita sudah kembali kepada orang tua, kembali kepada bapak, kembali kepada ibu, kembali kepada guru, dan kembali kepada pemerintah, maka cahaya datang kepada kita. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kami semuanya segenap kru. Kami segenap kru Pusat Ikhlas Official mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ilal liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.